Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jika mereka bertaubat lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka itulah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya. Surat At-Taubah ayat ke-19, ayat ke-11. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kekuatan dan hidayah sehingga kita dapat menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam konsep kajian ekonomi Islam ada 3 pilar yang sangat diperhatikan dijaga dalam ekonomi Islam. Pertama adalah Islam anti terhadap riba, Islam anti terhadap judi, dan Islam mendorong orang untuk berzakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tentang kajian riba sudah kita jelaskan pemahaman tentang riba, hukum-hukum tentang riba, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Maka berbicara tentang zakat, maka ini adalah ibarat aliran filosofi yang sangat mendalam. Islam mendorong orang berzakat, Islam melarang satu sisi berjudi, dan melarang dari praktek ribawi. Secara sederhana, kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan zakat. Itu adalah bagaimana pemahaman kita tentang zakat, dan yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat itu. Jadi pendekatan berbicara tentang zakat bisa dari pendekatan hukum, yang kedua adalah dari pendekatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Secara bahasa ataupun secara logawi, zakat bisa bermakna 3. Yang pertama adalah bermakna berkah, yang kedua adalah bermakna tazkiyah, dan yang ketiga adalah bermakna an-namu, yaitu berkembang. Ketika kita memaknai zakat adalah sebagai tazkiyatul, maka dia akan membersihkan kepada 2 hal. Pertama adalah membersihkan terhadap diri orang yang berzakat, dan juga adalah membersihkan terhadap harta orang yang berzakat itu. Di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah dari mereka itu zakat supaya dapat mensucikan
dan membersihkan mereka, dan juga adalah membersihkan harta mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, at-tazkiyah terhadap harta bukan kita maknai ketika kita mendapatkan harta tidak halal lalu kita bersihkan dengan zakat. Maknanya bukan begitu. Yang dimaksud dengan tazkiyah, pembersihan terhadap harta, adalah ketika harta kita peroleh, ketika harta yang kita dapat secara halal, maka sesungguhnya dia belumlah bersih sebelum kita mengeluarkan zakatnya. Ketika harta yang kita telah dapat itu mencapai satu nisab atau mencapai batas kewajiban terhadap zakat. Jadi jangan kita maknai, biarlah kita ambil harta dengan korupsi, kita ambil harta dengan cara menipu orang lain, lalu bagaimana membersihkannya? Ya, nanti kita bersihkan dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah tazkiyatun terhadap harta, adalah ketika harta yang kita peroleh maka dia belum bersih sampai zakatnya kita keluarkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini makna yang pertama yang harus kita pahami. Jadi pembersihan terhadap harta adalah harta yang kita peroleh dengan baik-baik, lalu dia akan bersih ketika dikeluarkan zakatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima zakat dari harta-harta yang diperoleh secara batil, dari harta-harta yang diperoleh secara haram. Karena zakat sesungguhnya harus kita ambil dari harta-harta yang kita peroleh dengan cara halal. Dan yang kedua adalah kita memaknai zakat dengan makna berkah. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia akan menghancurkan, akan melenyapkan harta-harta orang-orang yang memperoleh dengan cara riba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menambah terhadap harta-harta yang dikeluarkan dalam bentuk infak, sedekah dan zakat. Maka kata-kata menghapuskan di sini, maka dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahan terhadap harta riba. Karena kita banyak melihat seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang yang praktik riba secara material hartanya tetap banyak, rumahnya tetap mewah, tetapi yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya keberkahan dari hartanya itu sendiri. Lalu yang ditumbuhkan oleh Allah, yang dirasakan oleh orang-orang yang berzakat itu adalah keberkahan terhadap harta yang dia berikan. Dan yang ketiga adalah makna terhadap harta, bahwa harta yang zakat itu adalah bermakna an-namu. Harta yang kita berikan itu sesungguhnya tidaklah berkurang ketika kita memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kata Rasulullah SAW, ma naqasa malum bis sadaqah, maka sungguhnya tidaklah kurang hartamu karena bersedekah itu. Secara zahir kita mungkin melihat ketika kita punya duit 100 juta lalu kita bayarkan zakatnya 2,5%, maka secara zahir harta kita itu berkurang, tetapi pada hakikatnya wa yurbis sadaqah, Allah menambah, Allah akan mengganti. Kita tahu bahwa sungguhnya Nabi SAW selalu menyampaikan kepada orang-orang yang selalu bersedekah bahwa setiap pagi para malaikat akan berdoa, ya Allah, gantilah harta-harta orang yang berinfak, harta-harta orang yang bersedekah, harta-harta orang yang mau untuk membagikan hartanya, dan musnahkanlah harta orang-orang yang dia itu menahan hartanya dari infak dan sedekah. 3 substansi dari zakat, pengertian atau pemahaman kita tentang zakat itu sendiri. Bagaimana kita memahami zakat adalah sebagai alat untuk pembersih terhadap apa yang kita berikan, terhadap diri kita, terhadap harta yang kita peroleh. Kemudian zakat yang kita berikan akan membawa berkah terhadap harta,
dan zakat yang kita berikan sesungguhnya akan menambah harta yang kita sampaikan atau yang kita berikan. Lalu secara istilah, salah satu yang kita ambil adalah apa yang dipahamkan, apa yang dikemukakan di dalam kitab Wabah Az-Zuhaili. Zakat itu adalah hakun yajibun fil mali, hak ataupun kewajiban yang harus dibayarkan terhadap harta. Maka disinilah kita memahami bahwa sesungguhnya ketika kita mengeluarkan zakat itu adalah merupakan hak orang lain, dan itu adalah kewajiban bagi orang yang membayarkan zakatnya. Sehingga ada buku yang berjudul bahwa orang yang tidak berzakat sama dengan orang yang korupsi. Lebih dari itu, kita dapat memahami bahwa ketika orang itu tidak mau membayarkan zakat, tidak menyerahkan koin zakat, maka sungguhnya dia tidak menunaikan kewajibannya. Dapat kita katakan, orang yang berzakat belum kita nyatakan sebagai orang yang dermawan. Jadi kalau ada kita tanya, Bapak sudah dermawan atau belum? Kalau dia bilang, sudah kan saya sudah bagikan zakat. Belum. Karena sesungguhnya zakat itu adalah baru kewajiban yang harus dia bayarkan. Dan itu adalah hak-hak orang miskin. Jadi zakat adalah sebuah kewajiban yang harus kita bayarkan. Maka ketika belum kita bayarkan berarti kita berhutang terhadap orang-orang miskin ataupun terhadap orang-orang yang berhak menerima harta wakaf, zakat itu sendiri. Jadi ini adalah substansi dari zakat itu. Zakat akan memberikan keberkahan terhadap harta. Zakat sebagai pembersih bagi orang yang tidak berzakat, maka sesungguhnya dia belum menjadi orang yang menunaikan kewajiban. Dia tetap berhutang. Orang yang berzakat belum orang yang dermawan. Siapa yang dermawan? Kalau seandainya zakat dia keluarkan, lalu infak, sedekah, sunat juga dia kembangkan, barulah dia menjadi orang dermawan. Banyak maaf. Allahumma fiqh lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.